Dunia, Savior of Humanity, adalah satu-satunya realitas yang berarti bagi Han Jae-woo. Di sana, ia adalah seorang prajurit tangguh, penjelajah tanpa rasa takut, sebuah kontras jauh dari kenyataan hidupnya di luar sana. Hari ini, adalah puncaknya. Di hadapan Demon Lord Varza, penguasa iblis peringkat ke-7 dari Wurzburg, sang iblis besar itu berseru terkejut, bertanya apakah semua kekacauan ini adalah ulah dari seorang manusia biasa. Han Jae-woo terengah-engah, namun tekadnya tak goyah. Demon Lord Varza mengakui kekuatan yang dimiliki Jae-woo, sebuah pengakuan yang bercampur ancaman. Han Jae-woo berdiri mengamati Demon Lord Varza yang kini melangkah mendekat ke arahnya. Ini adalah momen tenang sebelum badai. Demon Lord Varza hanya menatap Jae-woo. Sang iblis berseru, memanggil julukan Han Jae-woo dengan nada menantang, Elector Steel. Menanggapi panggilan itu, Han Jae-woo hanya tersenyum tipis, penuh keyakinan, seolah menantikan pertarungan yang akan datang. Han Jae-woo, sang Elector Steel, maju menerjang. Ia berseru keras kepada Demon Lord untuk diam, menyatakan bahwa hari itu adalah hari terakhir masa kejayaan sang iblis. Ia mengayunkan pedangnya dengan presisi mematikan, meluncurkan Empirical Sword Form ke-12, jurus pamungkas yang telah ia kuasai. Han Jae-woo berseru penuh keyakinan, makan ini. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, tiba-tiba, sebuah keanehan terjadi. Han Jae-woo hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Layar di hadapannya menampilkan notifikasi yang mengerikan, Anda telah terputus dari server. Jae-woo terkejut, berseru, apa? Dengan nada tidak percaya, kembali ke dunia game, Demon Lord Varza yang tadinya diambang kekalahan, kini mencibir. Ia mengejek, menyatakan bahwa teknik Jae-woo masih terlalu lemah. Han Jae-woo panik, berteriak putus asa ke arah layar, memohon agar semuanya dihentikan segera. Sebuah erangan kesedihan, hik, keluar dari bibirnya, menyaksikan semua usahanya musnah di depan mata. Layar menampilkan hasil akhir yang menyakitkan, quest Demon Lord rank ke-7 Varza Raid dari Wurzburg's Demon Lord, yang diemban oleh warrior Han Jae-woo, dinyatakan gagal diselesaikan. Di sisi lain, jauh dari kekacauan dunia game, di luar kamarnya, terdengar suara-suara dari orang lain. Seseorang bertanya apakah Jae-woo masih saja memainkan game itu, dan suara lain menimpali, bertanya bagaimana cara terbaik untuk membangunkannya. Kemudian, terdengar saran untuk menggoyangkannya secara perlahan. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pengakuan canggung, aku tidak sengaja mencabut colokannya. Han Jae-woo muncul dengan wajah penuh amarah, menuduh orang itu sebagai pelakunya, orang yang baru saja mencabut kabel Ethernetnya. Orang itu hanya bisa tergagap meminta maaf kepada Jae-woo. Jae-woo berteriak frustrasi, bahwa ia nyaris saja menyelesaikan questnya, hanya sedikit lagi. Seseorang dari jauh berseru agar Jae-woo ditahan. Di tengah kekacauan itu, terlintas sebuah refleksi tentang dirinya. Dia adalah Han Jae-woo. Dia mungkin terlihat seperti pecandu game. Namun sebenarnya, dulu ia adalah sosok yang populer. Ia dikenal sebagai pemecah masalah kota Hanam. Bahkan, ada masa di mana ia sering mendengar sorakan, semangat ya, dari banyak orang. Ia adalah otak dan goblin uang kota Hanam. Dulu, ia memiliki kehidupan yang begitu nyaman, sebuah eksistensi yang jauh dari kesulitan sekarang. Tapi kemudian, ia tersadar. Sebuah kesadaran yang mengubah segalanya. Ia menyadari betapa sepele dan tidak berartinya semua hal yang selama ini ia obsesikan. Ada hal lain yang lebih besar. Mahakarya dari Super AI Aquila, game VR kualitas megapiksel, Savior of Humanity. Dunia itulah yang kemudian benar-benar merubah dirinya. Sebuah RPG single player dengan open world raksasa dan tak terbatas. Bagi Han Jae-woo, yang bahkan tidak pernah membaca buku bergambar sekalipun, dunia game ini terasa begitu ajaib dan memukau. Ditambah lagi, game itu dipenuhi berbagai karakter menarik dari beragam spesies. Cerita latar belakang mereka berhasil menarik hati Han Jae-woo, memikatnya sepenuhnya. Dunia ini berhasil merubahnya, seseorang yang dulunya hanya peduli dengan uang. Demi game itu, ia bahkan menandatangani surat utang. Jadi, ia meminjam sejumlah uang. Seseorang berseru dengan gembira, kau kembali, seolah Jae-woo telah lama menghilang. Ia rela meminjam miliaran won hanya demi membeli game kapsul itu. Mungkin ia bisa disebut gila. Orang yang mencabut kabel Ethernet Jae-woo itu kembali bersuara dengan nada marah. Ia menuduh Han Jae-woo berani memperlakukannya seperti ini, padahal dialah yang telah menginvestasikan uang agar Jae-woo bisa bermain game. Han Jae-woo hanya membalas dengan seringai, aha, jadi begitu. Han Jae-woo lalu membalas dengan tegas. Ia mengingatkan bahwa dirinya sudah mengkapar mereka lebih dari beberapa kali. Seperti bermain golf di belakang istri, melakukan 2 pekerjaan di belakang perusahaan, atau bahkan menjadi sim ke VTuber selama 10 tahun. Ia tertawa jahat, sebuah tawa yang panjang dan mengintimidasi.
Seseorang kemudian kembali menyerangnya dengan pertanyaan. Apakah Jaiwo pikir dia berhak bicara, padahal ia meminjam uang miliaran won hanya untuk sebuah game? Han Jaiwo melirik ke arah yang barusan berbicara itu. Ia hanya berseru, sementara orang itu langsung tergagap, aku tak bermaksud. Suara itu melanjutkan pertanyaannya, bagaimana Jaiwo akan membayar kembali hutangnya, jika ia hanya menulis panduan untuk orang lain? Pertanyaan itu menggema, namun di benak Han Jaiwo, sebuah jawaban telah mulai tersusun. Ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan mengingat sebuah adegan. Sebuah adegan demi adegan dari strategi yang telah ia susun dengan cermat. Sebuah walkthrough yang sempurna, solusi mutlak untuk Dungeon itu, terukir jelas dalam benaknya. Dan kalian akan menyelesaikannya. Itulah walkthrough Dungeon ini, ucapnya dalam hati, seolah menjelaskan kepada mereka. Han Jaiwo kini duduk diam, menatap buku tabungannya. Terlihat jelas ia sangat khawatir melihat isi buku tabungannya sendiri. Seseorang memohon padanya, "Ya, bekerjasamalah dengan kita lagi, Jaiwo." Mereka mengingatkan bahwa Jaiwo adalah pemecah masalah Hanam, Han Jaiwo. Namun, Han Jaiwo membalas singkat, "Tidak." Han Jaiwo menyentuh dan menatap game kapsulnya. Ia berkata bahwa ia belum melihat ending dari game itu, yaitu true ending yang belum pernah dicapai siapapun. Menyaksikan true ending adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan untuk membayar dunia game ini, karena sudah mengajarkannya banyak hal. Han Jaiwo mendorong mereka, berkata, "Oke, sudah. Pekerjaan kalian sudah selesai, pulanglah sana." Salah satu dari mereka bertanya kebingungan, Lalu bagaimana dengan bunga yang harus kau bayar?" Dari luar pintu, mereka berseru, "Hei, aku percaya padamu, Han Jaiwo." Sementara dari balik pintu, terdengar Han Jaiwo hanya mendesah, Han Jaiwo kemudian menoleh ke arah game kapsul miliknya. Layar kapsul itu menyala, menampilkan tulisan, "Starting," dan kemudian, "Savior of Humanity Game Start." Dan kini, ia kembali. Di dalam game, lokasinya, Katedral Bayer. Han Jaiwo menghela napas, menatap layar game Elector Steel, Savior of Humanity. Sebuah pesan terpampang jelas, penalti kematian tidak dapat melakukan tindakan selama 22 jam. Ia bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ia telah diskonek. Keterkejutannya cepat berubah jadi kekhawatiran yang mendalam saat ia bertanya-tanya bagaimana caranya bisa menghasilkan uang sekarang. Tanpa bisa bermain, ia tak bisa mendapatkan penghasilan. Tiba-tiba, sebuah suara menyela dari suatu tempat, mengatakan bahwa tampaknya ia sedang kesulitan akan sesuatu. Han Jaiwo terlonjak kaget dan berseru, bingung. Seorang anak kecil muncul di hadapannya, memperkenalkan diri. Anak itu menyatakan namanya Aquila dan ia adalah Game Master dari game Savior of Humanity. Han Jaiwo menatap tak percaya, lalu bertanya siapa anak itu. Tak bisa menahan tawa sinisnya, ia mencibir, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang bocah seperti Aquila bisa menjadi Game Master. Aquila tersenyum tipis, mengingatkan agar jangan menilai buku dari sampulnya. Han Jaiwo mengabaikannya, yakin dalam hati bahwa itu adalah pilihannya untuk tidak percaya. Han Jaiwo mengejek lagi, mengatakan ia tidak akan percaya pada bocah yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengaku-ngaku sebagai Game Master. Aquila tak menanggapi ejekan itu. Ia hanya menjentikkan jarinya. Han Jaiwo merasakan keanehan yang mendalam, terkejut berseru, mempertanyakan apakah itu spell penghenti waktu. Ia tahu betul, kemampuan itu setidaknya adalah skill rank, SSS. Aquila mengoreksi bahwa itu bukan skill, melainkan ia memang sengaja melakukan sedikit down server. Ia menatap Han Jaiwo, bertanya apakah sekarang ia sudah percaya. Han Jaiwo terdiam, tak bisa lagi membantah bukti di depan matanya. Aquila melanjutkan tawarannya, mengatakan bahwa ia datang dengan event baru untuk anniversary ke-7 dan bertanya apakah Han Jaiwo mau mendengarnya. Han Jaiwo, meskipun masih sedikit sangsi, mulai tertarik dan bertanya tentang event baru itu. Tampilan jam menunjukkan pukul 12 siang telah terbuka. Aquila menjelaskan, meminta Han Jaiwo untuk menjadi orang pertama yang menyelesaikan game di dunia baru sebagai karakter yang juga baru. Han Jaiwo tertawa canggung, mengatakan bahwa sebagai karakter ini ia belum menyelesaikan game, dan bertanya apakah Aquila sudah gila. Aquila langsung memancingnya dengan imbalan besar, menyebutkan imbalannya 25 miliar. Aquila tersenyum jahil, menantang Han Jaiwo, bertanya apakah ia takut. Han Jaiwo terlihat kesal dengan pancingan itu, tapi jelas ada ketertarikan yang tak bisa disembunyikan. Aquila menambahkan umpan lain, bertanya apakah Han Jaiwo tidak ingin melihat true ending dari game ini, dan mengatakan bahwa mereka mungkin saja ada. Aquila mengeluarkan sepotong puzzle, mengklaimnya sebagai petunjuk untuk mencapai true ending. Han Jaiwo terdiam, matanya terpaku pada potongan puzzle itu. Tangannya bergerak tanpa sadar, ingin menyentuhnya. Tunggu, Aquila menginterupsi.
Aquila menambahkan, mengatakan bahwa jika Han Jaiwo mencoba sekarang, ia bisa mendapatkan hadiah gratis. Mata Han Jaiwo langsung berubah menjadi lambang uang. Ia berpikir, bahwa itu 10, 100, 1000, dan tidak masuk akal. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul, Aquila telah mengirim 30 juta won ke rekening Anda. Total, jumlah dalam rekening 30.410.380 won. Sebuah layar peringkat teratas juga terlihat, menampilkan Han Jaiwo di posisi pertama dengan 545.620.000 won. Aquila tersenyum lebar, mengatakan bahwa Han Jaiwo adalah VIP-nya. Han Jaiwo tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia berseru bahwa ini tidak bercanda, kan, dan gamenya tidak bisa selesai pun takkan masalah. Ia merasa lega luar biasa, berseru bahwa ia bakal selamat untuk pembayaran bunga bulan ini. Dengan wajah berseri, ia mengambil keputusan. Ia berpikir bahwa ia akan bodoh kalau bilang tidak pada event semacam ini, dan ia akan mencobanya. Aquila berseru gembira bahwa ia tahu Han Jaiwo pasti akan setuju, mengatakan bahwa top player memang keren. Han Jaiwo tertawa kecil menyombongkan diri. Aquila kemudian melanjutkan, memberitahu ia akan langsung mengirim Han Jaiwo. Aquila lalu membacakan sebuah mantra. Di layar dan sekelilingnya, kata installation muncul. Aquila menjelaskan, bahwa pintu itu akan membawa Han Jaiwo ke dunia baru. Han Jaiwo bertanya apakah itu pintu kemana saja. Han Jaiwo memastikan, apakah gamenya akan dimulai begitu ia melewati pintu itu. Aquila membalas bahwa itu benar. Han Jaiwo menoleh sambil membuka pintu di hadapannya. Sambil menunjuk ke arah Aquila, Han Jaiwo berseru kepada Aquila agar tidak lupa imbalan uangnya. Han Jaiwo berjalan memasuki pintu, bergumam bahwa ia berangkat menuju true ending. Aquila menjawab, oh, iya. Aquila melanjutkan, mengatakan bahwa ia jadi lupa bilang, bahwa jika karakter Han Jaiwo mati di event itu. Ia menyelesaikan kalimatnya dengan nada serius, memberitahu bahwa Han Jaiwo juga akan mati di dunia nyata. Han Jaiwo terlonjak kaget dan berseru. Terdengar suara keras, boom. Diikuti teriakan Han Jaiwo. Han Jaiwo terjatuh dari langit. Ia meringis, bukankah ini di dalam game, mengapa rasanya sakit sekali, dan mulai curiga pada gadis itu. Han Jaiwo bertanya pada dirinya sendiri lagi apakah gadis itu benar-benar serius. Han Jaiwo mengepalkan tangannya, menyebut nama Aquila. Ia bersumpah bahwa Aquila harus berhati-hati dan ia pasti akan menyelesaikan game ini. Han Jaiwo berteriak menyebut Aquila berdebah. Sebuah pesan sistem muncul, Former Elector Steel Savior of Humanity. Sistem mengumumkan, game start. Sebagai latar belakang, Aquila adalah sebuah AI yang menciptakan konsol game single player, Savior of Humanity. Ia dianggap sebagai dewa oleh umat manusia di dunia, Savior of Humanity, dan memiliki kesukaan pada hal-hal yang imut. Namun, sangat mustahil untuk menerka-nerka apa yang dia pikirkan. Adapun Savior of Humanity sendiri merupakan sebuah story game di mana pemain melawan para Demon Lord yang berupaya menghancurkan kekaisaran. Game ini digemari secara global karena dianggap sebagai game VR, sempurna, namun tak seorang pun berhasil melihat happy ending karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi.